class is PE, so I'll need some super sneakers. That's so cool. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak miskin berusia 9 tahun bernama Dicky, yang entah bagaimana, bisa masuk ke sekolah mewah di Hong Kong. Sesampainya di sekolah, Dicky dihampiri oleh Bu Yuen, satu-satunya guru yang peduli pada Dicky. Dia menceritakan pada Bu Yuen bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya sangat sibuk, itulah sebabnya tidak ada yang merawatnya. Dicky sering dibully oleh teman-teman sekelasnya, terutama si paling nakal Johnny, yang hobinya mengolok-olok murid miskin atau lemah. Salah satu guru bahkan tidak mau dekat dengannya karena anak itu dekil. Dia menegur anak itu sewaktu Dicky coba membantunya mengambil pulpen yang jatuh. Sepulang sekolah, Johnny memamerkan mainan barunya, si Jiwan, yang ia sombongkan sebagai robot limited edition. Dia dan teman-temannya bahkan tega mengolok-olok murid perempuan di sekolah. Selama pelajaran olahraga, Dicky dihukum bersama murid itu karena keduanya tidak mempunyai sepatu olahraga. Cerita kemudian beralih ke seorang pekerja konstruksi yang ternyata adalah ayahnya Dicky, Chow. Dia bekerja keras agar setiap hari mendapatkan uang untuk dia bisa terus menyekolahkan putranya di sekolah tersebut. Malamnya, Chow kembali ke rumahnya, yang ternyata merupakan rumah yang sudah hancur sebagian. Dia membawakan putranya sebuah kipas maspion sebagai kejutan, tapi sayangnya, kipasnya tidak berfungsi sama sekali karena diambil dari tempat pembuangan. Meski berasal dari keluarga miskin, Chow selalu mengajarkan anaknya untuk menjadi anak baik, menyuruhnya agar tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Keesokan harinya, sewaktu Dicky sedang menonton kartun di sebuah toko, tiba-tiba muncul berita terbaru. Orang yang diwawancarai di TV mengatakan bahwa benda terbang yang tak dikenal baru saja melintas di atasnya dan jatuh. Setelah itu, Dicky pergi ke toko mainan di mana dia meminta kepada ayahnya untuk dibelikan mainan yang sama dengan Johnny, si Jiwan. Tetapi Chow menyuruhnya untuk mengembalikan karena dia tidak mampu membelinya. Anak itu merengek, sehingga Chow pun harus memukuli putranya di depan umum. Dicky yang kesal kabur dan kebetulan berpapasan dengan Bu Yuen yang sedang lewat. Dia bertanya pada Chow apakah dirinya diizinkan untuk mengantar sampai rumah, tetapi Chow dengan sopan menolak permintaan itu. Malam itu, dia kembali ke tempat pembuangan barang bekas demi mencari sepatu untuk Dicky, di mana dia tidak menyadari bila UFO besar terbang di depannya. Dia menemukan sebuah bola hijau yang ditinggalkan oleh UFO tadi, dan membawanya pulang untuk menghibur putranya. Di sekolah, Dicky langsung menunjukkan mainan barunya pada murid yang disukainya, Fanny, yang sama sekali tidak tertarik. Tidak lama kemudian, Johnny dan gengnya mencegat Dicky. Dia mengatakan bila mainannya lebih bagus daripada si Jiwan, sehingga dia memutuskan untuk menamainya si G7. Tersinggung dengan perkataannya, Johnny memanggil salah satu anak buahnya lalu membuang Dicky dengan mudah. Pada waktu malam, mainannya tanpa diduga mulai bergerak yang membuat Dicky ketakutan lalu membuangnya, karena berpikir makhluk itu hantu. Dia panik sampai tidak bisa berhenti berteriak, yang menyebabkan ayahnya marah dan menguncinya di dalam lemari. Mainannya secara ajaib memancarkan cahaya yang sangat terang, yang mengubah lemari menjadi pemandangan luar angkasa sekaligus berubah menjadi alien lucu. Dicky mulai akrab dengan alien itu, yang sudah dia namakan si G7. Saat bermain-main dengan alien itu, dia mengetahui bila si G7 memiliki kemampuan untuk memulihkan buah yang sudah busuk. Keesokan harinya, Dicky mengetes kekuatan si G7 dengan memaksanya bertarung dengan anjing galak, yang dikalahkan dengan mudah olehnya. Sesampainya di sekolah, si G7 membuatkan kacamata hitam canggih dengan kamera terbang kecil, yang memungkinkan Dicky mencontak dengan mudah. Johnny terganggu dengan kamera sampai tidak sengaja memukul guru dengan penggaris. Setelah itu, hasil ujian diumumkan dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Dicky mendapat nilai 100 hingga mengejutkan semua murid. Si G7 juga menciptakan sepasang sepatu canggih untuk Dicky, yang membuatnya melewati rekor gurunya dalam lompat tinggi. Sepatu canggih itu juga membuat Dicky unggul di semua olahraga, termasuk renang dan sepak bola. Karena Dicky telah menyebabkan kekacauan di sekolah, pihak sekolah menelpon polisi untuk memeriksanya. Namun dia menggunakan sepatu tadi untuk terbang tinggi ke langit di mana dia melihat awan berbentuk si G7. Dia jatuh dan tanpa diduga terbangun dari mimpi.
Tetapi, si G7 tetap ada dan dia optimis bila dia akan keren seperti mimpinya bersama si G7, hingga membuat ayahnya tampak bingung. Mereka melawan anjing galak persis di dalam mimpi, tapi kali ini si G7 tidak berdaya dan keduanya diratakan oleh anjing itu. Di sekolah, Diki menuntut si G7 untuk membuat kacamata canggih yang sama seperti dalam mimpinya, namun sepertinya alien itu tidak memahaminya dan malah memberinya kotoran. Saat ujian, Diki tidak mengisi apapun karena dia tidak belajar sama sekali. Ketika jam istirahat, dia memperlihatkan kekecewaannya pada alien itu dengan menenggelamkannya di WC. Walau putus asa, Diki kemudian memerintahkan si G7 untuk membuatkannya sepatu canggih, tetapi si G7 memberinya banyak kotoran untuk membalas dendam. Selama pelajaran olahraga, dia dibersihkan oleh tukang kebun karena tubuhnya penuh dengan kotoran, sementara semua murid menertawakannya. Tidak sampai di situ, guru tersebut menegurnya dengan mengatakan bila dia adalah aib bagi sekolah. Sepulang sekolah, Diki memancing si G7 yang ketakutan di pohon, sambil berpura-pura meminta maaf. Namun begitu muncul, dia menangkap alien itu dengan kantong plastik dan langsung membuangnya ke tong sampah. Dia menyalahkan si G7 atas kesialannya yang terjadi di sekolah, namun kemudian sadar bila dia sudah sadis, dan kembali untuk mengambilnya dari tong sampah. Akan tetapi, dia melihat bila isinya sudah dikosongkan oleh truk sampah. Dia mencoba mengejarnya, tapi sayangnya semua sudah jadi bubur. Diki kembali ke rumah dan menyesal sudah membuang si G7, namun ketika dia mengetahui alien itu sudah di rumah, dia segera berlari ke sana dan meminta maaf, sambil berkata, dia sangat menyayangi alien itu. Diki menutupi bila si G7 adalah mainan canggih yang diberikan oleh teman di sekolahnya. Chow penasaran dengan meremas mainannya dan takjub dengan kekenyalannya sementara si G7 tersiksa dan bersuara kesakitan. Setelah itu, Diki mengaku bila dia berbohong, dengan berkata bila mainan itu berasal dari benda yang diberikan Chow dari tempat pembuangan. Masih di malam yang sama, si G7 merasa kasihan dengan kondisi keluarga itu, sehingga ia berdiri dan mencoba memulihkan kipas yang rusak dengan kekuatannya. Antenanya memancarkan sebuah gelombang listrik yang membuat kabel yang putus kembali normal. Kipas tersebut kembali berfungsi, namun sepertinya proses perbaikannya telah menghabiskan sebagian energi si G7 karena antenanya berubah merah. Keesokan harinya, Diki membawa si G7 yang terlihat kelelahan ke sekolahnya. Sesampainya di sana, Johnny dan gengnya melihat si G7 di tasnya dan mengambilnya dengan paksa. Si G7 mencoba melarikan diri dari sergapan tersebut, namun akhirnya tetap tertangkap oleh Johnny. Mereka mencoba memeriksanya dengan alat perkakas, tapi si G7 terlalu kenyal untuk dipotong. Diki membebaskan diri dan menyerang Johnny, namun Johnny meminta bantuan pada teman raksasanya. Karena pernah dibela Diki, murid perempuan tersebut muncul dan duel antara dua murid raksasa pun dimulai. Akhirnya murid perempuan itu memenangkan pertarungan dan mereka semua dihukum karena menyebabkan kekacauan. Guru tersebut memaksa mereka memberitahu apa yang sedang terjadi, namun tidak satupun dari mereka yang menjawab. Ketika guru itu pergi, si G7 muncul dari semak-semak. Mereka pun berinteraksi dengannya dan terpukau dengan kemampuannya merubah bentuk wajah sesuai yang mereka inginkan. Diki kemudian berterima kasih pada Johnny karena tidak melaporkan alien itu pada gurunya. Sementara itu, kedua murid raksasa itu saling meminta maaf. Cerita lalu pindah ke tempat konstruksi, di mana Chow memamerkan pada pekerja lainnya bila sang putra mendapat nilai 100 dalam ujian. Mandor merebut kertas itu dan ternyata Diki mendapat nilai 0, namun Diki menambahkan angka 10 agar tampak seperti 100. Si Mandor menuduh putranya sebagai penipu, dan hal itu membuat marah Chow. Dia mencoba memukul si Mandor, namun malah dirinya yang dipukuli. Si Mandor juga memecatnya dari proyek itu karena berbuat onar. Kemudian Chow kembali ke rumah dengan rasa kesal sambil menghampiri Diki. Sang ayah kecewa terhadap sikap putranya dan memutuskan mengambil si G7 darinya, dan berkata bila Diki harus giat belajar jika ingin bermain lagi. Chow mengancam Diki untuk mendapatkan nilai lebih dari 60 pada ujian selanjutnya, dan jika tidak, dia akan meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, Chow ke sekolah untuk mengantarkan bekal untuk Diki. Dia bertemu Bu Yuen, yang menawarkan diri untuk datang ke rumahnya untuk memberi les privat. Sebelum pergi, Chow mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bu Yuen pada anaknya. Singkat cerita, Diki memenuhi tuntutan ayahnya dengan mendapat nilai 65 dalam ujian saat ini. Sang ayah kembali ke tempat kerja dan meminta maaf pada mandornya. Si mandor juga mengakui kesalahannya dan menerima Chow kembali bekerja di sana, sambil memberinya angpau. Saat bekerja, Chow lupa memasang tali pengaman dan salah satu tabung las jatuh dari gedung. Selangnya tersangkut di kaki Chow, sehingga dia jatuh bersama tabung itu.
Dia berhasil bertahan sebentar hingga net safety yang dia pegang robek dan akhirnya jatuh menghantam tanah. Diki diberitahu tentang kecelakaan kerja itu dan segera menuju rumah sakit, namun sayang, ayahnya sudah meninggal di rumah sakit. Bu Yuan membawa Diki kembali ke rumah di mana dia menjelaskan bila ayahnya sudah tiada. Anak itu pun menangis, dan memaksa Bu Yuan untuk meninggalkannya sendirian. Dia terus menangis, berharap ayahnya akan kembali menemaninya esok hari. Sementara itu di rumah sakit, CG7 keluar dari tas dan merasa sedih ketika melihat Chow yang tidak bernyawa. Alien itu pun menggunakan semua energinya untuk membangkitkan Chow. Di pagi hari, Diki terbangun, sambil melihat ayahnya tidur di sampingnya seperti tidak terjadi apa-apa. Dia segera memeluknya sambil menangis dan berjanji bila dia akan menjadi anak yang baik mulai sekarang. Mereka kemudian mendapati CG7 yang sangat lemas dan kelelahan di dalam tas. Beberapa saat kemudian, bola sinar terlepas dari antenanya dan perlahan menghilang. Kemudian CG7 tanpa diduga menyusut menjadi sebuah boneka. Karena mengira baterainya habis, Chow mencoba menyetrumnya dan menyuntikkan cairan infus ke alien itu, namun tidak menghasilkan apapun. Chow dan Diki merasa sangat kehilangan, tapi sejak saat itu, Diki menjadi berubah dengan belajar lebih giat. Lembaran baru pun dimulai dan semuanya bertahap kembali normal. Kedua murid raksasa itu saling jatuh cinta, sementara Chow mulai mendekati Bu Guru Yuan, ke arah yang lebih serius. Diki memakai boneka CG7 sebagai kalung, sambil berharap boneka itu akan hidup kembali suatu saat nanti. Di akhir cerita, UFO tersebut kembali ke bumi dan Diki terkejut ketika segerombolan CG7 dengan berbagai warna keluar, berlari ke arahnya. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur film berikutnya.